Shalom saudara-saudara, semangat pagi. Semangat bersuka cita di dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang setia menghibur kita dengan firman-Nya. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Mazmur 90 ayat 1. Demikianlah bunyinya, doa Musa, abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kita akan membahas frasa yang pertama, yaitu doa Musa. Hanya sedikit orang yang tidak mempercayai bahwa Mazmur ini adalah tulisan dari Musa. Mereka beranggapan bahwa ada orang lain yang menuliskannya, lalu mendedikasikannya dengan nama Musa. Namun bagaimanapun alasan yang dibuat, seharusnya iman ortodoks kita mempercayai bahwa Mazmur ini adalah tulisan dari Musa dan menjadi pengalaman bagi bangsa Israel yang disampaikan kepada kita, menjadi pelajaran sehingga kita juga memiliki iman seperti bangsa Israel. Hal ini penting sekali kita mempercayai bahwa ini adalah tulisan Musa, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebelum kita membahas seluruh rangkaian doa-doa dalam Mazmur ini, marilah kita membahas singkat dari doa Musa. Dalam teks bahasa Ibrani adalah tepilah lemose. Doa atau tepilah adalah kata benda. Namun kata ini menarik oleh karena yang pertama, doa ini dihubungkan dengan nama Musa yang besar sebagai nabi, pembawa hukum Taurat dan pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang kedua, doa atau Mazmur ini ditempatkan setelah mengakhiri Mazmur 89 yang seakan-akan dalam Mazmur ini mengingatkan kepada Tuhan akan perjanjiannya sehubungan dengan kerajaan Daud. Di sana banyak kata tanya. Lalu muncullah pasal 90 yang juga menjadi pergumulan dan pertanyaan bangsa Israel. Yang ketiga, doa atau Mazmur ini ditempatkan pada buku keempat kitab Mazmur yang dilatar belakangi keluarnya bangsa Israel dari tanah pembuangan. Nah saudaraku, doa bukanlah sekedar penyampaian kata-kata pergumulan kepada Tuhan atau menceritakan pergumulan kita. Mazmur pasal 90, kita menemukan kekuatan dari doa. Karena yang menarik, kata tepilah itu disebut sebagai absolut. Doa sebagai absolut. Yang pertama, doa dalam Mazmur 90 adalah pernyataan iman. Di ayat 1 dan ayat 2 bahkan sampai ayat 17, kita membaca bagaimana pemazmur mendeklarasikan imannya kepada Tuhan yang ia percayai. Cara yang terbaik untuk mengalami kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup kita adalah mendeklarasikan iman kita. Dengan penuh kesadaran kita berbicara kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan, menyatakan iman kita. Doa kita harus dibangun dengan iman. Dan dengan penuh optimis kita suarakan kepada Tuhan, bahkan juga kepada orang lain dalam keadaan yang sulit dan menderita. Karena mengeluh atau berteriak kepada orang lain tidak dapat mengubah keadaan kita. Iman yang akan mengubah keadaan kita. Pernyataan iman akan memberikan gairah dan kekuatan dalam diri kita sehingga kita dengan penuh semangat berdoa. Jadi saudaraku, berdoalah dengan penuh sukacita dan deklarasikan iman. Yang kedua, doa atau Mazmur ini adalah hasil pengenalan akan Tuhan. Sekalipun pemazmur dan sebagai bangsa
mengalami pergumulan yang begitu berat, mereka kenyang dengan penderitaan, bagaimana mereka dipermalukan, dibuang ke tanah pembuangan Babel, menjadi umat yang sepertinya tidak terurus oleh Tuhan. Dan Tuhan berkali-kali menyatakan kuasa-Nya mujizat dalam pembuangan. Jadi Mazmur ini, pemazmur mengenal kesetiaan dan belas kasihan Tuhan. Dan itulah sebabnya doa-doa ini lahir karena pengenalan akan Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan, maka kita harus terbuka kepada Tuhan tentang perasaan kita, tentang pergumulan kita, dan tentang kebutuhan kita. Ia mendengar semua doa-doa kita, dan Ia maklum semua kebutuhan kita. Secara jujur, saudaraku, akuilah kebutuhanmu dan kelemahanmu. Sebab Ia adalah setia, maka Allah yang setia akan mendengarkannya. Pemazmur sedang mengajak kita untuk masuk dalam petualangannya secara pribadi, di mana Musa sangat akrab dengan Tuhan dan Tuhan menjawabnya, dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Yang ketiga, doa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Mazmur ini kita melihat Musa sebagai seorang pemimpin besar berdoa. Dan Musa memiliki gairah doa di dalam Tuhan. Secara pengalaman hubungannya dengan Tuhan, ia banyak kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam doa-doanya, ia banyak kali mengalami anugerah belas kasihan, berkat-berkat, dan mujizatnya. Musa berkali-kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita juga seharusnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Dengan penuh gairah berdoa dan menguatkan kita, menghiburkan kita. Saudaraku, kiranya di masa pandemi ini, kita semakin menemukan Tuhan dan kuat berdoa. Dan semakin kita bergairah dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, dengan sukacita kami memandang-Mu. Dan dengan penuh harap kami mempercayai Engkau lebih daripada semua hal, bahkan lebih daripada masalah yang kami alami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Itu sebabnya kami berdoa dengan penuh pengharapan dan sukacita. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ajaib, perkasa, mulia. Dan akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, apa yang kami pikirkan, pergumulkan, apa yang kami kerjakan Tuhan. Berkatilah pelayanan kami, hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang yang kami jumpai. Terima kasih, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya Pendeta Johan mengucapkan selamat bergumul dengan Tuhan di masa pandemi ini. Dan selamat mengalami Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.